Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widi Mulyana dari Prodi PGSD semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep metode portofolio, yaitu sebuah pendekatan yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran dan evaluasi. Apa itu metode portofolio? Lalu bagaimana cara penerapannya dalam dunia pendidikan dan apa saja manfaatnya bagi guru dan siswa? Yuk simak penjelasannya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jadi buat yang belum tahu apa itu portofolio itu kayak kumpulan hasil kerja siswa yang disimpan rapi. Bisa jadi semacam bukti perjalanan belajarmu dari awal sampai akhir. Isinya bisa bermacam-macam, tergantung tugas atau proyek yang kamu kerjakan. Contohnya, tugas bikin peta, laporan, artikel, gambar, atau apapun yang kamu buat selama belajar. Lalu apa gunanya portofolio? Yang pertama, biar bisa refleksi. Kamu bisa lihat lagi apa aja yang udah kamu kerjakan dan gimana proses kamu sampai bisa paham. Yang kedua, melatih mandiri. Karena kamu sendiri yang pilih, kumpulin, dan susun hasil kerjamu, jadi kamu juga belajar mengatur diri juga. Yang ketiga, bikin kreatif. Kamu bebas bikin portofoliomu sekreatif mungkin, tidak cuma menulis-nulis aja. Kesimpulannya, belajar tidak cuma dinilai dari tes doang, tapi juga dari proses dan hasil yang kamu kumpulkan sendiri. Lalu bisa apa aja bentuk portofolio? Portofolio itu tidak harus cuma tumpukan kertas atau laporan doang. Bisa juga bentuk lain yang lebih seru, misalnya poster, yaitu gambar besar yang berisi info yang kamu tampilkan secara menarik. Atau bisa juga brosur, yaitu lembar lipatan yang berisi penjelasan singkat tentang suatu topik. Atau bisa juga booklet, yaitu buku kecil yang berisi proyek dan cerita belajar kamu. Atau bisa juga seperti slide presentasi, yaitu PowerPoint buat kamu presentasikan hasil kerjamu. Atau yang terakhir, video. Kamu bisa bikin vlog belajar, dokumentasi kegiatan, atau presentasi lewat video. Intinya, metode portofolio bikin belajar jadi lebih seru dan bermakna. Kamu bisa melihat sejauh mana perkembanganmu, belajar bertanggung jawab, dan lebih bebas berkreasi. Ada pula tujuan pembelajaran pada bab 7 dalam buku ini. Yang pertama, mengenal kekayaan budaya dan alam daerah. Di bab ini kita diajak buat lebih kenal sama budaya dan alam yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari adat istiadat, pakaian daerah, rumah tradisional, tarian, makanan khas, sampai kekayaan alam seperti gunung, laut, hutan, dan lainnya. Tujuannya biar kita lebih bangga jadi orang Indonesia dan tahu betapa beragam dan uniknya tiap daerah. Contohnya, tahu gak sih rumah adat Toraja tuh atapnya kayak tanduk kerbau, itu unik banget. Nah, yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Kita dilatih buat tidak asal menerima informasi, tapi juga belajar mikir seperti kenapa bisa begitu, apa manfaatnya, lalu apa dampaknya, dan apa yang bisa aku pelajari dari itu. Ada pula reflektif, maksudnya kamu juga diajak buat merenung dan menilai kembali pengalaman atau informasi yang kamu dapat. Contoh, kalau satu daerah punya tradisi gotong royong, kenapa ya di tempat lain enggak begitu? Apa yang bikin beda? Lalu yang selanjutnya, menyajikan informasi dalam media digital atau non-digital. Seperti, kamu tidak cuma belajar dan paham, tapi juga ditantang buat menyampaikan hasil belajarmu dengan cara yang kreatif. Bisa lewat PowerPoint, video pendek, poster, brosur, booklet, komik, atau bahkan presentasi langsung. Contoh media yang bisa dipakai, seperti buat video TikTok, edukasi tentang budaya Sunda, atau juga bisa bikin poster tentang rumah adat Dayak, atau yang terakhir desain slide PowerPoint soal kekayaan alam Kalimantan. Kesimpulannya, di bab 7 ini kita bukan cuma belajar isi materi saja, tapi juga diajak buat mengenal budaya dan alam di sekitar kita, belajar mikir kritis dan reflektif, lalu kreatif menyampaikan informasi lewat media yang seru dan menarik. Yang selanjutnya ada tahapan pembelajaran portofolio. Nah,
Yang pertama, ada pengenalan tema. Di tahap awal, guru menjelaskan topik utama atau tema yang akan dipelajari. Tujuannya biar kamu tahu arah tugasnya kemana dan bisa mulai mikir ide-ide awal. Tema bisa disesuaikan dengan pelajaran, misalnya tentang budaya daerah, lingkungan, sejarah, atau tokoh inspiratif. Contoh, kita akan bikin portofolio tentang kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang selanjutnya ada eksplorasi data atau observasi dan wawancara. Nah, di sini kamu mulai ngumpulin informasi dari berbagai sumber. Bisa lewat observasi langsung, membaca artikel, atau wawancara ke orang-orang yang tahu. Kamu juga dilatih buat cari data sendiri, bukan cuma dari Google doang. Tipsnya, siapin pertanyaan kalau mau wawancara, lalu foto-foto dan video juga bisa jadi data penting. Lalu selanjutnya ada penyusunan media informasi. Setelah semua data dikumpulin, kamu mulai bikin portofolionya. Pilih bentuknya, mau poster, booklet, brosur, presentasi, PowerPoint, video, atau bentuk kreatif lainnya. Di sini kamu juga belajar menyusun informasi dengan urut, jelas, dan menarik. Contoh hasil, desain poster berisi info rumah adat atau video pendek tentang kuliner khas daerahmu. Yang selanjutnya ada presentasi dan publikasi. Nah, di sini waktunya kamu tampil, kamu menyampaikan hasil karya portofoliomu ke teman-teman atau guru. Bisa lewat presentasi di kelas, pameran, bahkan diupload ke media sosial kelas atau blog sekolah. Ini juga melatih public speaking dan percaya diri kamu. Tipsnya, gunakan media bantu seperti gambar, slide, atau video. Lalu bicara yang jelas dan sampaikan dengan percaya diri. Lalu refleksi dan evaluasi. Setelah semua selesai, kamu diajak untuk merenung dan menilai proses serta hasil kerja sendiri. Apa yang kamu pelajari, apa yang paling susah, lalu apa yang bisa kamu perbaiki ke depannya. Guru juga akan mengasih feedback untuk bantu kamu berkembang. Contoh pertanyaan refleksi. Apa bagian yang paling aku suka saat buat portofolio ini? Lalu apa yang bisa aku tingkatkan di proyek berikutnya? Lalu ada hasil karya yang dibuat. Yang pertama, topik yang bisa diangkat. Hasil karya portofoliomu bisa dibuat dengan berbagai tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti budaya, contohnya pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, bahasa lokal, serta rumah adat. Lalu yang kedua, sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA, seperti hasil bumi, yaitu padi, kelapa, kopi, tambang, laut, hutan, dan bagaimana cara masyarakat memanfaatkannya. Lalu ada juga wisata, yaitu tempat-tempat keren di daerahmu, misalnya pantai, gunung, candi, atau tempat unik lainnya. Lalu yang terakhir, produk lokal. Produk khas dari suatu daerah, misalnya batik, kerajinan tangan, makanan khas, minuman tradisional, dan lain-lain. Tujuannya, biar kamu lebih kenal daerahmu sendiri dan bangga dengan potensi lokal. Yang kedua, format karya. Karya bisa dibuat dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan gaya dan kemampuan siswa, seperti poster, yaitu media visual yang menyampaikan informasi singkat dan menarik, atau juga brosur, yaitu selembar kertas yang berisi informasi yang dilipat, bisa jadi panduan wisata atau profil budaya. Atau yang selanjutnya ada booklet, yaitu buku mini yang berisi penjelasan lebih lengkap, bisa gabungan teks dan gambar. Yang terakhir, video, yaitu dokumentasi visual yang kamu bisa rekam sendiri, misalnya wawancara, vlog, atau bahkan liputan langsung. Lalu yang selanjutnya, disesuaikan dengan kreativitas siswa. Tidak ada batasan harus seperti apa bentuk karyanya, siswa bebas mengeksplor ide, desain, dan cara menyampaikan informasi. Lalu kreativitas justru sangat dihargai, yang penting sesuai dengan tema dan informatif. Contoh kreatif, ada siswa yang bikin video parodi budaya lokal. Ada juga yang bikin komik edukasi tentang potensi sumber daya alam. Ada juga yang bikin pameran mini seperti budaya di kelas. Lalu yang selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian dalam metode portofolio tidak cuma dilihat dari nilai akhir, tapi juga dari proses, kerjasama, dan cara kamu menyampaikan hasilnya. Yang pertama, hasil karya dan isi konten. Guru akan menilai seberapa bagus dan lengkap isi portofoliomu, lalu apakah informasinya jelas, akurat, ada data dan fakta yang mendukung, apakah tampilannya rapi, enak dibaca, dan menarik. Lalu yang kedua, kreativitas dan kerjasama kelompok. Dilihat bagaimana kamu dan kelompok mengolah ide dengan cara yang kreatif, tidak cuma harus super kompleks, yang penting unik dan sesuai dengan tujuan. Selain itu, dilihat juga kerjasama, gimana apakah semua anggota aktif dan terlibat. Dan selanjutnya ada kemandirian dan pemecahan masalah. Guru juga melihat
seberapa mandiri kamu selama proses pembuatan. Misalnya, kamu cari informasi sendiri, mengedit media, dan menyusun isi tanpa tergantung terus sama guru atau teman. Kalau ada kendala, bagaimana cara kamu dan kelompok menyelesaikannya? Contoh masalah, waktu narasumber tidak bisa diwawancarai, kamu bisa cari alternatif lain, misalnya lewat video atau artikel. Lalu, yang terakhir, presentasi dan komunikasi. Penilaian terakhir adalah bagaimana kamu menyampaikan hasil portofoliomu di depan kelas. Apakah kamu percaya diri, bahasa yang digunakan mudah dipahami, tata letak slide atau poster mendukung penjelasan. Di presentasi, jangan baca slide mentah-mentah. Lalu juga kontak mata dengan audiens. Lalu yang terakhir, gunakan informasi dan ekspresi yang tepat. Ada refleksi dan evaluasi. Itu langkah akhir dari pembelajaran portofolio. Setelah semua proses dan karya selesai dibuat, siswa tidak langsung selesai begitu saja. Masih ada satu tahap penting, yaitu refleksi dan evaluasi. Ini penting biar kamu bisa menyadari perkembangan dan belajar dari pengalaman. Yang pertama, tanya jawab dan diskusi pasca proyek. Setelah semua kelompok presentasi, biasanya ada sesi tanya jawab atau diskusi bersama. Guru dan teman-teman bisa memberi pertanyaan, saran, atau tanggapan atas karya yang ditampilkan. Lalu sesi ini biasanya membantu kamu menilai kembali portofoliomu, memperbaiki kekurangan, dan belajar dari karya kelompok lain. Yang kedua, pengisian jurnal refleksi. Siswa diminta mengisi jurnal atau lembar refleksi pribadi. Isinya bisa bermacam-macam seperti perasaan, tantangan, pelajaran yang didapat, dan rencana untuk perbaikan ke depan. Ini membantu kamu melihat perjalanan belajarmu sendiri, bukan cuma hasil akhirnya. Lalu, evaluasi proses dan hasil belajar. Guru akan menilai dua hal sekaligus. Yang pertama, proses belajar, seperti cara kamu mencari data, bekerja sama, dan menyusun ide. Lalu, yang terakhir, hasil karya, yaitu produk akhirnya, seperti poster, video, dan lain-lain. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada bagus atau tidak, tapi juga melihat perkembangan keterampilan siswa seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerja sama tim, dan tanggung jawab. Kadang guru juga menggunakan rubrik penilaian biar adil dan jelas. Yang selanjutnya, mengapa peran keluarga begitu penting dalam pembelajaran portofolio? Keluarga bukan cuma jadi penonton, justru mereka bisa berperan aktif, seperti mendampingi siswa untuk mengeksplorasi informasi, berbagi cerita, dan ikut terlibat dalam proses belajar yang menyenangkan. Yang pertama, observasi produk lokal. Seperti siswa bisa diajak langsung oleh orang tua untuk mengamati langsung produk lokal yang ada di sekitar mereka. Contohnya, melihat proses pembuatan dodol Garut, batik, tahu sumedang, atau kopi Toraja. Lalu anak juga belajar tentang bahan, proses produksi, cara pemasaran, dan nilai budaya dari produk tersebut. Contoh aktivitas, seperti ibu mengajak anaknya ke pasar tradisional untuk melihat dan mencatat jenis-jenis kerajinan daerah yang dijual. Lalu ada juga cerita sejarah daerah dari keluarga. Siswa menggali sejarah atau cerita lokal langsung dari orang tua seperti kakek atau nenek, atau juga bisa dari tetua keluarga. Cerita ini bisa tentang asal-usul kampung, adat istiadat, cerita perjuangan, atau peristiwa penting. Tujuannya mengenalkan anak pada akar budaya dan sejarah keluarga, dan juga melatih kemampuan wawancara dan mendengarkan dengan seksama. Lalu ada juga kunjungan ke tempat budaya atau wisata. Kegiatan ini bisa dilakukan bersama keluarga seperti pergi ke museum lokal, kunjungan ke candi, pantai, atau kampung adat, dan bahkan tempat bersejarah lainnya. Setelah kunjungan, anak bisa mencatat pengalaman dan informasi sebagai bagian dari isi portofolio. Yang terakhir, diskusi hasil bersama guru dan keluarga. Setelah proyek selesai, siswa bisa berdiskusi bersama guru dan orang tua, seperti menjelaskan proses pengerjaan, menceritakan pengalaman, atau juga mendapatkan masukan dan apresiasi. Tujuannya membangun hubungan positif antara rumah dan sekolah, lalu juga memberikan rasa percaya diri dan penghargaan bagi siswa.